Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dalam segala situasi kondisi apapun, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita siapkan hati menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, Engkau Bapa yang setia. Engkau memelihara setiap keperluan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik. Kami semua adalah anak-anak-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu, sebab firman-Mu yang menuntun hidup kami. Firman-Mu yang menyukakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari Engkau berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, suara pembalan pada hari ini berjudul Besar Setiamu. Besar Setiamu saya mengambil dari sebuah nyanyian bahasa Inggris, Great is Thy Faithfulness. Besar Setiamu Tuhan. Kita bersyukur dari lirik yang ada di nyanyian ini, bahwa dari segala musim kehidupan yang dilalui maupun dalam segala situasi yang dialami, namun tetap kesetiaan Tuhan adalah selama-lamanya. Judul dari suara pembalan Besar Setiamu membawa kita kembali melihat kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan sungguh besar. Kesetiaan Tuhan membawa kita kembali untuk setia. Kesetiaan Tuhan membawa kita bangkit dari keterpurukan. Kesetiaan Tuhan membawa kita mempunyai sebuah kekuatan untuk berharap kembali. Kesetiaan Tuhan yang kita pandang membuat kita dapat menghadapi hari esok. Seperti matahari yang terbit pada pagi hari, di mana Tuhan sudah menetapkan matahari terbit pada pagi hari. Demikian pula kita merasa aman dan pasti bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan besar setianya Tuhan dalam hidup kita. Membuat kita berubah, membuat kita lebih lagi semangat, membuat kita lebih lagi berpengharapan di tengah-tengah penderitaan yang ada. Kita melihat di Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal ini lah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaan, kata kesetiaan sangat sulit didapatkan di manusia. Karena manusia begitu berubah, begitu mudah untuk berubah setia. Berubah setia di dalam panggilan Tuhan dalam hidup mereka, maupun berubah setia dengan pasangan hidup mereka, berubah setia dengan komitmen mereka, berubah setia dengan janji yang ada. Namun Allah kita, Allah yang setia. Dia yang berjanji, Dia akan menepatinya. Dia adalah Allah yang setia, besar setia Tuhan dalam hidup orang percaya. Di dalam kitab Ratapan, saya mengajak saudara terkasih bisa membacanya secara pribadi, satu pasal, Ratapan pasal 3. Di tengah-tengah ratapan, Yeremia seorang nabi untuk sebuah bangsa yang mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana mereka ada di pembuangan Babel. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kita adalah ciptaannya, dan Dia sangat amat mengasihi kita.
di mana Nabi Yeremia menangisi, meratapi kondisi yang ada, membawa dia kembali melihat ada kasih setia Tuhan yang besar, sehingga bangsa Israel dapat melewati semua penderitaan yang mereka lalui. Apapun penderitaan itu oleh karena kesalahan, ataupun penderitaan itu oleh karena hal-hal yang tidak diinginkan, namun Tuhan izinkan mereka melewati itu, supaya mengembangkan, sungguh-sungguh membentuk karakter kita, untuk melihat kesetiaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, segala sesuatu bisa berlalu. Apa yang kita lihat secara jasmani, apa yang kita banggakan secara fisik, semua itu akan berubah. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk selamanya. Seperti dalam kitab Penatapan ini yang diperhatikan ya oleh Nabi Yeremia. Kadangkala kita dalam hidup ini begitu sibuk dengan hal-hal yang ada, sehingga kita tidak mengambil waktu selah, mengambil waktu tenang, untuk berdiam diri, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memperhatikan jalan-jalannya. Sehingga kita bijak untuk mengambil setiap langkah dan keputusan. Apabila kita belajar merenungkan kebaikan Tuhan, jalan-jalannya, maka kita tahu hidup kita dituntun olehnya. Rohnya dia utus dan tinggal di dalam kita, Roh Kudus, sehingga membawa kita kepada seluruh rencananya, kebenarannya. Dan kita dibawa melewati proses-proses kehidupan. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Bagi yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus berkarya, memimpin, menuntun, membawa kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya jauh lebih penting daripada kekuatan kita menghadapi hidup ini. Kalau kita menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita, maka kita akan habis kekuatan. Namun ingat, kekuatan supernatural, yaitu Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya, akan memberikan kita hikmat, jalan keluar untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Yohanes 16 ayat 8, Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita kembali melihat kesetiaan Tuhan. Besar setiamu, selalu baru setiap hari. Kita dapat datang kepada Dia, mendapat kekuatan yang baru. Kita tidak dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita, namun pikiran dan perasaan kita tunduk kepada kehendak Allah, kepada kebenaran firman. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, pikiran kita diubahkan, dibaharui, perasaan kita mempunyai perasaan Kristus, dan kehendak kita bukan kehendak aku, tapi kehendak-Mu ya Allah yang terjadi. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Segala sesuatu di bumi ini akan berlalu. Segala kebanggaan, kejayaan, kekuatan manusia, kesehatan, keharmonisan, hal-hal tersebut bisa saja berubah. Di masa-masa pandemi, begitu banyak terjadi perubahan-perubahan dalam segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, keluarga, pelayanan. Begitu banyak hal yang berubah di tengah-tengah pandemi ini. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu besar setiamu Tuhan. Engkau dahulu, sekarang, dan selamanya tetap Allah. Engkau Tuhan Allah Roh Kudus yang berkarya 2000 tahun yang lalu, membangkitkan Yesus dari orang mati,
Kuasa kebangkitan itu juga membangkitkan kita dari keterpurukan kita di saat-saat hari-hari ini. Sesungguhnya apa yang kita cari, saudara? Hal-hal yang sementara, yang hanya menyenangkan sesaat untuk di bumi ini saja? Ataukah kita sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang beribadah kepada Dia, melatih diri kita dengan perkara-perkara kesalehan, membuat kita itu mampu menghadapi rintangan yang di depan kita. Ingat, hidup di bumi ini sementara. Berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk hal-hal yang kekal di kemudian hari. Mari, mulailah. Inilah waktunya kita datang kembali kepada Tuhan dan setia. Kita lihat kebesarannya. Besar setiamu Tuhan. Great is thy faithfulness. Sungguh besar setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat Tuhan bagi orang percaya sungguh luar biasa. Selalu baru tiap pagi. Seperti mana yang Tuhan curahkan bagi umat Israel di tengah-tengah padang gurun. Begitu pula kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Setiap pagi. Ketika kita bangun pagi hari, kita mencari wajah-Nya. Kita bukan mencari sarapan dulu, tapi kita mencari wajah-Nya Tuhan. Kita menyenangkan hatinya. Duduk diam seperti Maria, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita angkat nyanyian jiwa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah akan segala kebaikan-Nya. Pujilah namanya yang kudus. Dan nyanyian jiwa ini penuh dengan ucapan syukur. Penuh pengharapan, penuh damai sejahtera, dan penuh sukacita. Ingat, saudara terkasih, kita tidak sendirian melewati ini. Dia Allah yang setia menyertai kita. Dalam musim-musim kehidupan, setiap musim yang berubah, namun tetap Tuhan yang sama. Di tengah gelombang laut, di tengah badai yang menerpa, di lembah yang kelam, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku, yang mengoreksi aku, menguatkan aku. Dia adalah gembala kita yang baik. Kita datang dekat dengan gembala kita. Kita datang mencurhat kepada Dia. Sebab Dia yang peduli dalam hidup kita. Dan Dia berkuasa menolong kita. Luar biasa. Setiap pagi hari, kalau kita masih bisa bernafas, pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Besar kesetiaanmu. Kita nyanyikan nyanyian jiwa yang mungkin belum pernah terdengar. Namun kita menyanyikan itu. Karena kita tahu kesetiaan Tuhan membawa kita kembali setia kepadanya. Suami istri, teman-teman, baik di dalam segala hal, apakah kita setia dengan komitmen panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa kita setia dengan pasangan hidup kita? Apa kita setia loyalitas kita untuk mengikut Yesus seumur hidup kita? Sekali kita mengikut Yesus, selamanya kita mengikut Dia. Kita tahu, kita percaya bahwa Dia yang menempatkan kita. Dan Dia mengizinkan kita melewati proses-proses yang ada. Di ayat 24, ratapan pasal 3, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Berarti kalau sesuatu berubah, ada hal-hal yang berubah dalam hidup ini. Namun tetap Tuhan adalah bagian kita. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita muda, ketika kita tua, ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita dalam kondisi apapun, tetap Tuhan adalah bagianku selama-lamanya.
kita mencari wajahnya, kita kembali berharap kepadanya. Seperti di ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, benar. Kita mencari wajahnya, kita temukan kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali berubah setia. Di firman Tuhan Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Ini maksudnya apa? Kalau hati kita penuh ucapan syukur, tulus mengakui bahwa Tuhan itu baik, maka kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhitung. Dari pagi hari, siang hari, sore malam hari, dahulu dan sekarang, bahkan sampai selamanya, Dia tetap ada bagi kita. Besar setiamu Tuhan. Ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Izinkan firman Tuhan membela kita. Pegang teguh firman Tuhan. Kadangkala kita tidak sabar, kita sepertinya mau menolong Tuhan dengan ide-ide kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau mencoba untuk menolong Tuhan. Sepertinya doa terlalu lama dijawab. Firman Tuhan sepertinya tidak digenapi. Akhirnya saya memakai jalan pintas. Itu yang sering kita lakukan. Namun biarlah suara pembalaan hari ini mengingatkan kita kembali. Besar setia Tuhan membawa kita kembali setia untuk membaca firman. Setia dalam berdoa. Setia di dalam pengiringan kita bersama Yesus. Kita tahu Dia Tuhan, kita umatnya. Dia mengatur hidupku, aku mengikuti jalannya. Dia yang tahu terbaik, aku tidak tahu. Namun aku percaya bahwa Dia yang memegang kehidupanku. Luar biasa. Dari mana pertolongan kita? Apakah dari gunung-gunung? Namun tidak. Pertolongan kita adalah dari Dia, pencipta langit dan bumi. Sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di Ulangan pasal 7 ayat 9. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa. Ini ada di kitab Ulangan Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa Allah kita dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap setia. Kita bisa menikmati, menerima semua janji-janjinya apabila kita sungguh percaya bahwa Dia Allah yang setia. Kita pegang perintahnya dan kita tahu kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita ungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita juga mau setia dan belajar setia. Setia memegang perintah-perintahnya. Setia untuk mengasihi Dia. Karena kita tahu Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memegang perjanjian dan kasih setianya. Allah yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari. Dia bukan manusia yang seringkali mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang setia menggenapi janjinya. Kita lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini berarti, mari, kalau kita selama ini mungkin sudah berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita berhenti, dan kita mau kembali berbalik kepada jalannya. Kita mau kembali setia.
untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Di tengah pandemi yang sulit ini bukan waktunya kita melihat kanan atau kiri. Tapi ini waktunya kita memandang ke atas. Memandang, melihat kepada wajah Bapa surgawi. Bapa tersenyum kepada saudara dan saya. Tersenyum ketika kita pagi hari kita datang. Saat pagi hari kita datang mencari wajahnya. Wajahnya tersenyum. Melewati sepanjang hari sampai malam hari dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Hari yang telah Engkau jadikan, yang telah Engkau bawa kami melewatinya. Suka dan duka kami melewati bersamamu Tuhan. Kita belajar setia. Setia dalam perkara kecil, apa yang Tuhan percayakan pada kita. Setia di dalam tugas yang dipercayakan pada kita. Setia di dalam melakukan perintah-perintahnya. Di awal, di dalam firman Tuhan ini, kita lihat besar setia Tuhan, besar setia Tuhan. Sekarang kita akan lihat pemazmur, bagaimana sikapnya untuk memandang kesetiaan Tuhan. Kita lihat di Mazmur 73 ayat 21. 73 ayat 21, saya akan membaca sampai ayat 26. Nanti akan diuraikan ayat per ayat. Ini ditulis oleh Mazmur Asaf, pemazmur. Dia mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit, hal-hal yang dia tidak mengerti. Ya, kita akan lihat di ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nabi Yeremia menulis kitab Ratapan, khususnya di Ratapan pasal 3 yang tadi kita fokuskan, di ayat-ayat kesetiaan Tuhan. Begitu pula Mazmur Asaf. Di sepanjang kitab Mazmur 73 ini, di mana Asaf dia mengalami hal-hal yang tidak mengerti. Dia merasa ada sesuatu yang dia tidak melampaui dari kemampuan dia untuk mengerti. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Masalah silih berganti. Secara fisik, emosi, secara mental, semuanya tertekan. Di tengah-tengah kondisi yang terpuruk, yang paling rentan, di titik yang paling rendah, ada kesetiaan Tuhan. Dinyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, apabila saat ini mengalami hal-hal yang tidak sulit dimengerti, yang tidak dimengerti, titik terendah dalam kehidupan, pandanglah ke atas. Lihatlah kepada Bapa surgawi. Seperti hewan aku di dekatmu. Kita dungu, tidak mengerti, seperti hewan kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita di sini diumpamakan seperti hewan. Namun tentunya kita bukan hewan, kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Namun kondisi yang terpuruk dianggap adalah seperti hewan. Dia akan tetap dekat dengan majikannya. Kita tahu hidup kita tidak bisa lepas dari dia. Kemana kita akan pergi? Menjauhi rohmu Tuhan, tidak mungkin.
tapi seharusnya datang kepada Dia. Seperti Mazmur Asaf ini. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Jiwanya mempunyai sebuah pikirannya, perasaannya, kehendaknya, bahwa dia akan tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara terkasih? Apakah pencobaan-pencobaan yang kita alami, ujian kehidupan yang sulit yang saat ini dihadapi, membawa kita lebih dekat pada Tuhan, atau membawa kita menjadi pahit, menjauh dari Tuhan? Ingat, anggur yang dipenggirikan, ditekan, diperas dalam kondisi konteks yang sangat susah sekali. Tapi disitulah lahir, disitulah diperas, yaitu anggur baru. Di tempat penggirikan itu, Tuhan yang menggantikan air mata kita dengan sukacita. Ada anggur baru, ada sukacita yang mengalir melewati penderitaan yang kita alami. Ada pengharapan di tengah penderitaan. Kalau kita melihat kepada kesetiaan Tuhan. Kalau kita memandang kesetiaan Tuhan, besar setiamu Tuhan, maka kita juga akan kuat menghadapi segala rintangan. Karena yang memback kita up adalah kesetiaan Tuhan. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Betapa banyaknya nasihat-nasihat yang Tuhan ada sediakan bagi orang yang mau menerima nasihat. Kadangkala kalau orang yang tidak mau terima nasihat, kita juga malas memberi nasihat. Kenapa? Karena diberi nasihat berulang-ulang, tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Namun harusnya kita dengan hati terbuka, kita mau Tuhan ajari aku jalan-jalanmu, beri aku nasihatmu. Tuhan akan ingatkan, Roh Kudus akan ingatkan nasihat-nasihat kebenaran firman dari cuplikan-cuplikan perjalanan hidup ini. Nasihat yang Tuhan berikan lewat hamba-hambanya, lewat suara penggembalaan yang ada, lewat persekutuan kita dengan orang percaya, maupun dalam doa. Tuhan berbicara pada kita, Roh Kudus berbicara pada kita saat ini. Apakah kita mendengarnya? Seringkali kita manusia selektif mendengarkan. Kita hanya mau mendengarkan apa yang kita suka, tapi kita tidak siap menerima nasihat. Namun kesetiaan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan, menuntun kita untuk mau menerima nasihat. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Inilah indahnya mengiring Yesus. Sesusah-susah apapun dalam hidup ini, orang percaya tidak ada yang namanya nasib buruk. Orang percaya semua nasibnya adalah hari depan yang penuh harapan, adalah kebahagiaan bersama Kristus. Nasib orang percaya ada pengharapan, ada kepastian di dalam Kristus. Sesulit apapun, seberat apapun, sebanyak apapun, kalau kita memandang pada kesetiaan Tuhan, besar setia Tuhan, maka kita bisa melewatinya semuanya. Dia mengangkat kita ke dalam kemuliaan, dia pulihkan kita. Dia angkat dan pulihkan kita. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi tangisan air mata. Yang ada adalah sukacita abadi bersama dia selamanya. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita selama masih di bumi, kita tahu Tuhan ingin kita berkarya. Tuhan ingin kita menyelesaikan tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Namun ada waktunya, sudah Tuhan akan panggil kita kembali ke rumah Bapa. Kita siap. Karena kita tahu hanya Dia yang kita inginkan, di bumi maupun di surga. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Besar setia Tuhan dalam hidup pemazmur ini.
Besar setiamu Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap oleh karena kondisi keadaan yang ada, namun tetap Dia, gunung batu kita, bagian kita, tetaplah Allah selamanya. Inilah respon kita kepada kesetiaan Tuhan. Allah setia, bagaimana dengan saudara? Allah setia, bagaimana dengan saya? Allah setia, bagaimana dengan kita semua? Mari renungkan dua perikop ayat ini di ratapan maupun di Mazmur 73 ini, ayat 21 sampai 26. Sungguh-sungguh kita renungkan besar setia Tuhan dalam hidup orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Allah kami yang setia. Besar setiamu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Kami semua adalah milikmu Bapa. Ciptaanmu yang mulia, yang berharga, yang telah Engkau tebus dengan darah anakmu, Yesus Kristus. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kami memandang kesetiaan Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Dan kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Bawa kami lebih dekat padamu Tuhan. Siap menerima nasihat tuntunanmu, didikanmu. Dan kami yakin percaya, Kau membawa kami melihat kemuliaan-Mu Bapa. Mengalami kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Selama di bumi, maupun sampai Kau membawa kami kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan ini. Bagi umat jemaat-Mu, di kondisi situasi pandemi yang ada, tidak ada yang tawar hati, namun ada pengharapan di dalam Kristus. Belajar setia dari perkara kecil, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun umat-Mu oleh Roh-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.